Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami tentang materi hardware. Berikut anggota-anggota kelompok 2. Ada saya, Raswadi. Yang kedua ada Friska. Yang ketiga ada Heras Fatin. Yang keempat ada Muhammad Arif. Yang kelima ada Wahyuni Putri. Dan yang keenam ada Zidan. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian tentang hardware. Pengertian hardware. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Beberapa diantaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Selain itu, hardware umumnya juga terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebuah komputer. Akan tetapi, untuk mendukung kerja perangkat tersebut tetap diperlukan software atau perangkat lunak tertentu. Dengan begitu, setiap perintah yang diinginkan dapat beroperasi dengan baik. Nama saya Friska Maya Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari hardware. Yang pertama yaitu mengolah data atau informasi. Hardware tertentu memiliki fungsi untuk mengolah data atau informasi oleh user yang nantinya akan diproses menjadi informasi baru untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Yang kedua yaitu menerima output. Ada beberapa hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu nantinya hardware akan memproses menjadi informasi yang baru. Dalam hal ini, data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Yang ketiga yaitu memberi output. Apabila sudah terproses menjadi informasi baru, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antara output dan input. Yang keempat, menyimpan informasi maupun data. Dari sini seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heras Fatin Noviana dari kelas 002 reguler A dengan nomor NIM 2010100528. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hardware, yaitu bagian macam jenis hardware. Yang pertama itu ada perangkat input. Salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Yang kedua, ada perangkat output, merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses, misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Yang ketiga itu ada perangkat proses. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada komputer. Yang keempat itu ada perangkat untuk menyimpan. Storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Yang kelima itu ada perangkat tambahan. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Prasandi dari kelas 02 SMJP 002. Di sini saya akan membahas tentang contoh hardware beserta fungsinya. Yang pertama, power supply. Power supply itu apa? Power supply itu adalah perangkat yang berupa kotak bertegangan listrik yang letaknya menempel pada bagian belakang setiap casing, yang memiliki kabel power yang akan disambungkan ke komponen hardware. Fungsinya apa sih? Fungsinya yaitu mengubah tegangan dari alternating current ke direct current, kemudian menyuplai tegangan tersebut ke komponen yang
membutuhkan arus dan juga tegangan. Kemudian yang kedua yaitu prosesor atau CPU. Apa itu prosesor atau CPU? CPU adalah Central Processing Unit yang merupakan komponen yang berupa chip yang memiliki bentuk segi empat sebagai pengendali proses kerja komputer yang dibantu oleh komponen lainnya. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu mengatur semua instruksi program yang ada pada komputer dan juga sebagai tempat untuk mengolah segala aktivitas yang terjadi di dalam komputer. Kemudian berikutnya yang ketiga, motherboard. Motherboard yaitu komponen utama yang membangun sebuah komputer di mana terdapat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur, dan juga konektor yang sebagai penghubung dari masing-masing perangkat yang terpasang. Selain itu juga terdapat slot-slot untuk memasukkan komponen tambahan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu hard disk. Apa sih hard disk? Nah, hard disk di sini yaitu komponen yang bentuknya segi empat juga, tapi lebih besar, yang isinya plaster atau piringan yang bentuknya hampir sama dengan piringan hitam, head, motor penggerak, papan elektronik, dan komponen lainnya yang dibungkus oleh casing yang kuat. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu sebagai booting pada komputer, media penyimpanan operation system yang digunakan komputer, serta sebagai media penyimpanan data yang ukurannya sangat besar, sehingga pengguna bisa menyimpan banyak data di sana. Kemudian selanjutnya ada video adaptor atau GPU dan VGA card. Apa sih VGA card itu? Nah, video adaptor atau GPU atau VGA card ini adalah komponen pada hardware yang menghubungkan proses grafis dengan peralatan output yang berupa monitor. Pada komputer model lama, proses grafis ini dilakukan oleh proses utama, namun seiring dengan berkembangnya teknologi, desainnya tuh berubah-ubah. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya yaitu penghubung dalam peralatan data dengan peralatan output yang berupa layar monitor untuk memaksimalkan fungsi layar agar dapat menampilkan grafis dengan resolusi dan kualitas warna yang terbaik. GPU juga dapat mempercepat kerja software operation window. 6. Sound card. Apa itu sound card? Sound card yaitu komponen pada hardware komputer yang bentuknya chipset pada motherboard yang dipasangkan pada slot PC di motherboard. Sound card memiliki 4 komponen utama yang dapat menerjemahkan analog dan juga digital. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu mengolah segala jenis data yang berupa audio atau suara sebagai penghubung dari output audio ke speaker dan sebagai penghubung input suara dari komputer melalui mikrofon. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Putri Musdalifah dari kelas 002 Program Studi Manajemen. Yang ketujuh adalah monitor tabung LCD dan LED. Monitor komputer adalah adaptor layar yang menampilkan informasi yang diolah oleh komputer kartu video. Ketika kartu video atau kartu grafis mengkonversi binder informasi dari 1S ke 0S ke gambar atau video informasi, gambar-gambar yang ditampilkan ke monitor terhubung langsung. Ada berbagai jenis monitor, termasuk tabung sinar katoda atau CRT dan liquid crystal display atau LCD. Monitor memiliki fungsi layar yang termasuk menyalakan dan mematikan tampilan, mengontrol kecerahan, kontras, dan posisi video informasi yang dihasilkan. Yang kedelapan adalah speaker dan headset. Speaker dan headset pada komputer berfungsi untuk mengeluarkan pemrosesan sinyal elektrik berupa suara yang sangat penting dalam menjalankan komputer. Biasanya, speaker dan headset sangat berperan penting dalam memunculkan suara notifikasi pada komputer dan juga sering digunakan untuk memutar musik, data, dan audio. Keyboard komputer adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan karakter dan fungsi ke dalam sistem komputer dengan menekan tombol. Keyboard merupakan
Fungsi perangkat utama yang digunakan untuk memasukkan teks. Keyboard biasanya berisi kunci untuk setiap huruf, angka, dan karakter khusus, serta tombol untuk fungsi tertentu. Keyboard terhubung ke sistem komputer menggunakan kabel atau sambungan mikrabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Ramdhani dari kelompok 2 ingin melanjutkan penjelasan contoh hardware pada komputer beserta fungsi yang ke-10, yaitu ada mouse dan touchpad. Mouse komputer adalah perangkat input genggam hardware yang mengontrol kursor di GUI dan dapat bergerak serta digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Untuk desktop komputer, mouse ditempatkan di permukaan datar atau sebuah meja dan ditempatkan di dekat komputer. Sedangkan touchpad memiliki fungsi sama seperti mouse pada komputer, tetapi touchpad biasanya hanya digunakan pada perangkat laptop. Kesimpulannya dari kelompok kami tentang penjelasan mengenai hardware, sekarang tentu sudah jauh lebih paham mengenai perangkat tersebut. Keberadaan perangkat keras komputer ini sendiri tentu sangat penting untuk memudahkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari manusia. Terlebih untuk aktivitas sebuah perkantoran maupun perusahaan tertentu yang memang membutuhkan perangkat keras untuk mengerjakan apa yang diperlukan dengan cepat, mudah, dan efisien. Akan tetapi, seperti benda-benda yang ada di sekitar kita lainnya, Anda juga perlu merawat semua perangkat tersebut dengan baik. Pasalnya, apabila salah satu komponen hardware atau perangkat keras saja tidak dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya, maka setiap proses pengolahan data maupun informasi tentu juga tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.